Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk dan pohon keputusan dalam desain produk dan jasa. Pertama, saya akan membahas tentang desain produk. Apa yang dimaksud dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan daripada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, di antaranya pembedaan atau diferensiasi, biaya rendah atau kepemimpinan biaya, respon cepat atau rapid respon, atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk dan jasa merupakan suatu proses pemilihan produk atau jasa oleh sebuah perusahaan atau produsen untuk disajikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mempersiapkan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit yang lainnya. Biasanya ada rumah sakit mata atau yang lainnya. Yang selanjutnya, kehidupan suatu produk. Dalam kehidupan suatu produk ini ada yang namanya siklus hidup produk atau produk life cycle. Produk life cycle ini terdiri atas 4 fase. Yang pertama, pengenalan atau introduction. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Yang ketiga, ada kedewasaan, maturity. Yang keempat, penurunan atau decline. Siklus hidup berbeda-beda antar produk. Ada yang beberapa jam saja seperti koran, 1 minggu seperti tabloid, beberapa bulan seperti mode, beberapa tahun seperti modifikasi mobil, tak terbatas atau Coca-Cola. Tugas manajer operasi yaitu mendesain sistem yang dapat membantu mengendalikan produk baru atau mengenalkan produk baru dengan sukses. Dapat dilihat di samping ini yaitu kurva siklus hidup produk. Ini ada penjualan dan waktunya. Siklus hidup produk itu dari tahap perkenalan, perkembangan, kedewasaan, lalu mengalami penurunan. Yang pertama kita bahas yaitu tahap pengenalan atau introduction. Tahap ini baru dimulai saat produk baru diluncurkan, karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk beberapa pasar dan memenuhi saluran penyalur. Pertumbuhan penjualan mungkin akan lambat, laba negatif atau rendah, dan biaya distribusi dan promosi menjadi lebih tinggi atau berat. Banyak dana diperlukan untuk menarik distributor. Penyalur promosi berada pada rasio tinggi terhadap penjualan karena memerlukan usaha promosi yang gencar. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan, penerimaan awal menyukai produk tersebut, dan konsumen tambahan mulai membeli produk tersebut. Para pesaing baru memasuki pasar. Terkait dengan kesempatan produksi dan laba berskala besar, mereka memperkenalkan keistimewaan produk baru dan memperluas jaringan distribusi. Harga tetap bertahan atau turun sedikit, bergantung pada beberapa cepat permintaan meningkat. Berbagai perusahaan mempertahankan pengeluaran promosi mereka pada tingkat yang sama atau sedikit lebih untuk mengimbangi persaingan dan untuk terus mendidik pasar. Penjualan meningkat lebih cepat daripada pengeluaran promosi, menyebabkan penurunan rasio promosi penjualan. Laba meningkat selama tahap pertumbuhan. Yang ketiga, ada tahap kedewasaan atau maturity. Pada suatu titik, pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahapan ini biasanya lebih lama daripada tahap-tahap sebelumnya dan merupakan tantangan terberat bagi manajemen pemasaran. Sebagian besar produk berada dalam tahap kedewasaan dari siklus hidup. Karenanya, kebanyakan manajemen pemasaran berhubungan dengan produk yang dewasa. Yang keempat, ada tahap penurunan atau decline.
Penjualan sebagian besar bentuk dan merek produk pada akhirnya menurun. Penurunan penjualan bisa lambat dan jatuh sampai kepada titik nol atau bertahan pada titik terendah. Penjualan menurun karena faktor-faktor. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Mungkin perkembangan teknologi yang disampaikan pada konsumen itu berkurang, atau perkembangan teknologi yang ditawarkan kurang. Yang kedua ada pergeseran dan konsumen. Maksudnya pergeseran dan konsumen di sini mungkin banyak konsumen yang beralih kepada produk lain karena produk itu lebih menarik dari produk yang kita pasarkan. Yang ketiga ada meningkatnya persaingan dalam dan luar negeri. Hal ini mengakibatkan kelebihan kapasitas, meningkatkan perang harga. Dalam perang harga ini mungkin bisa jadi perusahaan akan terus menurunkan harga atau dengan yang lainnya. Dan erosi laba. Saat penjualan menurun, beberapa perusahaan mengundurkan diri dari pasar. Perusahaan yang bertahan mungkin mengurangi jumlah penawaran produk tersebut agar laba yang dihasilkan dapat tetap terkendali. Yang selanjutnya ada fungsi dari siklus hidup. Suatu produk memiliki siklus hidup untuk menegaskan 4 hal. Yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas. Penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga ada laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian yang berbeda dalam setiap siklus hidup mereka. Yang selanjutnya, tahap dalam perkembangan produk. Tahapannya itu ada 8. Yang pertama ide, bersumber dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi di pasar atau pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga, spesifikasi fungsional atau bagaimana cara kerja produk tersebut. Yang keempat, spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. Yang kelima ada ulasan desain, bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan berkualitas. Yang keenam ada pengujian pasar, apakah produk memenuhi keinginan pasar atau produk memenuhi keinginan konsumen yang diinginkan. Dan yang selanjutnya ada yang ketujuh, ada pengenalan produk diantar ke konsumen atau produk itu mulai dipasarkan dan bagaimana reaksi dari konsumen tersebut. Yang kedelapan yaitu evaluasi, berhasil atau tidaknya produk. Kita harus menanyakan kepada konsumen apakah konsumen tertarik atau tidak dengan produk yang kita pasarkan. Yang selanjutnya pohon keputusan. Dalam penelitian operasional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal, dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Proses keputusan atau decision process adalah proses yang memerlukan satu atau sederetan keputusan untuk menyelesaikannya atau keputusan cadangan. Tiap keputusan yang diambil mempunyai satu keuntungan dan atau kerugian yang berkaitan dengannya yang ditentukan pula oleh berbagai keadaan luar atau eksternal yang mengelilingi proses itu atau suatu segi membedakan dan proses yang lain. Yang selanjutnya ada penerapan pohon keputusan pada desain atau produk. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah tersebut. Yang kedua, menggambar pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan peluang. Yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV bagi setiap titik kondisi alamiahnya.
Yang selanjutnya adalah notasi yang digunakan pada pohon keputusan. Istilahnya ada alternatif, sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seseorang yang mengambil keputusan. Kondisi alami, sebuah kejadian atau situasi di mana pengambil keputusannya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Selanjutnya, simbol yang digunakan dalam sebuah keputusan. Sebuah garis atau sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih. Sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Di sini adalah contoh pohon keputusan dapat dilihat. Dari keterangan di sini, keputusan atau decision itu ditandai dengan tanda kotak. Ini merupakan decision atau keputusan awal. Yang kedua, ada lingkaran, chance atau kemungkinan yang akan terjadi atau penawarannya atau pilihan yang akan dilakukan oleh perusahaan itu atau kemungkinan yang akan terjadi. Yang garis di sini merupakan garis penghubung atau fork. Dan selanjutnya ada kotak. Garis itu adalah alternatif keputusan, dan yang lingkaran garis ini adalah alternatif kemungkinan yang terjadi. Jadi dalam menentukan pohon keputusan kita harus memiliki alternatif keputusan atau alternatif kemungkinan yang terjadi dalam suatu pohon keputusan tersebut atau dalam suatu tindakan yang akan kita ambil di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, nilai harapan atau moneter, expected monetary value atau EMV adalah nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alamiah yang berbeda, masing-masing dengan peluang tersendiri. Saat peluang diketahui, nilai maximax dan maximin menyatakan skenario perencanaan kasus terbaik sampai dengan kasus terburuk. Nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau rata-rata tingkat pengembalian modal jika keputusan ini dapat diulangi berkali-kali. EMV, sebuah alternatif, merupakan jumlah semua keuntungan alternatif yang masing-masing diberikan bobot kemungkinan terjadinya EMV atau alternatif I. Alternatif I atau EMV ini bisa dihitung sama dengan hasil kondisi alamiah 1 dikalikan kemungkinan terjadi kondisi alamiah 1 ditambah hasil kondisi alamiah 2 dikali kemungkinan terjadi kondisi alamiah 2 ditambah dengan kemungkinan terjadi kondisi alamiah yang selanjutnya hingga hasil kondisi alamiah terakhir, baru dikalikan kemungkinan terjadi kondisi alamiah terakhir. Mari kita lihat contoh soalnya. Anda memiliki sebuah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Jadi di sini kita akan membuat pohon keputusan untuk membantu Anda untuk mengambil keputusan. Di sini pohon keputusannya bisa dilihat. Yang kotak ini tadi merupakan pilihan yang merupakan keputusan atau decision. Yang kotak itu bisa kita lihat ya. Proyek A dan proyek B. Ini cabangnya dari Ceng ini pilihannya. Proyek A dan proyek B. Dalam proyek A tadi ditawarkan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Yang proyek B keuntungan 45% dengan keuntungan 10 juta. Ini adalah kemungkinan yang terjadi atau gagalnya suatu alternatifnya. Sekitar 80% dan proyek B 55%. Dalam penyelesaian tadi kita hitung IMVA-nya
Cara menghitungnya yaitu sigma probability dikali nilai payoff yang diharapkan. Sigma ini dapat diartikan jumlah ya. Jadi sama dengan 0,20 ini terdapat dari 20% yang ditawarkan tadi dengan keuntungan 50 juta. Ditambah 0,80 dikali 0. 0,80 ini tadi didapat dari kemungkinan atau alternatif keputusan atau kondisi terburuk dari yang akan diambil. Jadi totalnya adalah 10 juta. Sedangkan EMVB itu didapatkan hasil 4.500.000. Dapat disimpulkan bahwa di sini sebaiknya perusahaan memilih proyek yang A, yaitu dengan tingkat keuntungan 20% dan keuntungan labanya 50 juta. Jadi perusahaan di sini lebih baik memilih produk proyek A. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila penjelasan yang saya berikan kurang tepat atau masih sedikit kurang baik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.